subhanahu wa ala ihsanihi wa in'amihi wa takrimihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa min nazawati syaitani wa tawhibi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan khairun nabiyyin wa rasulih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Saya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Apa bahasa kantor? Kalau bahasa kantor, jenengan semua barang saya juga bisa. Atau mau bahasa Inggris saja? Kalau bahasa Inggris, istri saya yang bisa. Jawa mawon, Jawa campur. Yang sama-sama kita hormati Ketua Konjen KJRI beliau Bapak Ibu Edison yang tadi diwakili oleh Mas Muhammad Firman Ahsani, Konsul Muda Imigrasi KJRI Hongkong. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ujiani, Ibu ini dari AAN Express. Jadi saya nyebutnya Mama Buci ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Sabilul Hidayah, beliau Ibu Lailatul Fitriyah, Ketua Majelis KRT Ibu Sasmi, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Az-Zahra Ibu Elsa Nuraini, yang sama-sama kita hormati juga Ketua LDNU PCINU Hongkong Ibu Ica, yang sama-sama kita hormati Ketua PCINU Hongkong beliau Bapak Suparno atau yang mewakili, rekan-rekan dari Pakar Dosa, rekan-rekan panitia penyelenggara majelis ini yang kita hormati, yang sama-sama kita hormati juga takmir masjid. Di sini istilahnya takmir apa? Takmir ya, sama. Takmir marbot juga ya, ada ya. Marbot masjid apa ini? Simsacoy, Simsacoy. Yang sama-sama kita muliakan Walidina wa Rabbina Romo Haji Ahmad Hawani Nawawi, yang sebenarnya beliau yang jenengan sami aturan pun ya. Jenengan semua ini kan sebenarnya nunggu rawuhnya Bapak ya. Bukan saya. Atau kalau saya pulang aja gitu. Ya udah, kalau begitu besok Selasa saya pulang. Karena memang tiket pulangnya dari Selasa gitu ya. Jadi mohon maaf, beliau orang tua kami Bapak Haji Ahmad Hawani Nawawi tidak bisa hadir secara dohir mendampingi pembukaan majelis ini, tapi saya yakin doa beliau senantiasa mengiringi kita semua. Beliau hanya titip salam mantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak bisa hadir kami. Saya sekaligus ini putri beliau yang kebetulan jadi istri saya gitu ya, Mbak Ajah Asma Indonesia. Ini mewakili beliau gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Kalau nggak diterima besok Selasa saya pulang pokoknya. Kami tentu mohon doa dengan semua, mudah-mudahan Bapak Ibu semoga senantiasa diberikan panjang umur, kesehatan lahir batin,
kami. Para hadirat rahimahullah, hafidhakumullah. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kula jenengan sami waget makempal manunggal muwajahah mujalasa dalam acara pembukaan majelis ngaji dan sholawat Sabilul Hidayah dengan tema menggapai kehidupan yang berkah dan bermanfaat. Jadi kita bertemu seperti ini, kula jenengan sami pinanggihan kados iki ini bisa diniati sebagai silaturahim. Jadi silaturahim itu bahasa Arab, silah niku nyambung, rahim niku pasderekan, menyambung tali persaudaraan. Jadi kalau di dalam bahasa Arab istilah yang biasa digunakan itu adalah silaturahim, nyambung persaudaraan, nyambung pasderekan, nyambung pasduluran. Jadi tapi kalau bahasa Indonesia bahasa yang digunakan adalah istilah yang digunakan adalah silaturahmi. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia tertulis silaturahmi. Gak apa-apa dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau silaturahmi dalam bahasa Arab itu nanti bisa beda lagi maknanya, beda lagi artinya. Kalau silaturahmi, silah itu menyambung, rahmi itu mohon maaf rahim. Jadi kalau silaturahmi berarti nyambung rahim. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak apa-apa, silaturahmi itu serapan dari bahasa Arab. Tentu kalau jalan sami pinanggihan kita bertemu semacam ini bisa diniati sebagai silaturahim atau menyambung menjaga tali persaudaraan. Sinaoson sewu konjenengan tentu kata sing dari mangatos kita nggak tahu kita ini saudara dari mbah siapa gitu. Atau belum tahu urut-urutan persaudaraannya. Jangan bilang Mbah Adam ya. Belum tahu urut-urutan persaudaraannya. Dari kertas urut-urutan persaudaraan kekeluargaannya. Namun ada kitab judulnya Silaturahim. Di situ disebutkan beberapa macam rahim atau persaudaraan atau kekeluargaan. Wonten sing namine rahim khosoh, jadi saudara atau keluarga yang sifatnya khusus, semacam orang tua kandung, anak kandung, kakek, nenek, atau keluarga dekat. Kemudian ada juga yang disebut dengan rahim ammah, sedulur yang sifatnya umum, keluarga yang sifatnya lebih menyeluruh lagi. Nah di situ disebutkan semua orang yang disatukan oleh kalimat thayyibah, kalimat musyarrafah, la ilaha illallah, ini bisa menjadi saudara. Tentu melalui perhatian sampai pertemuan seperti ini, penanggal semacam ini, senajan belum ngerti urutan sedulur ini, belum tahu kita ini saudara dari pak siapa atau pak siapa. Sing penting podo-podo kenali, podo dari Islami, dihubungkan disatukan oleh kalimat thayyibah. Niku waget dipun wastani diniati sebagai silaturahim menjaga persaudaraan yang menurut Nabi menjadi salah satu amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah, satu level tepat di bawah iman utawi kestoaken datang Allah Subhanahu wa taala. Terus rumiyin wonten piantun saking suku Khosam ingkang matur tanglet kalian kanjeng Rasul, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Duh Rasulullah, amal nopo sing paling ditresnani dening Allah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kanjeng Nabi ngendika, al-imanu billah. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih penasaran, kemudian bertanya lagi, itu mama, kemudian apa setelah iman? Amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah. Nabi menjawab, tsumma silaturahim, kemudian menjaga persaudaraan. Dijaga persaudaraan, waktu dipun pasani amal yang paling dicintai oleh Allah saat ngandhapipun pas kalian iman dhateng Allah. Sebaliknya, orang dari suku Khosam ini penasaran, kemudian bertanya lagi sama Nabi, ya Rasulullah,
ayul amali abghadu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dibenci oleh Allah? Kalau tadi yang ditanyakan amal yang paling dicintai, tanya lagi amal apa yang paling dibenci oleh Allah? Nabi menjawab asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tumamah nulis sasampunipun syirik, setelah syirik apa yang paling dibenci oleh Allah? Nabi menjawab tumamati atur rahim, setelah syirik perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah memutus tali persaudaraan. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa bisa menjaga tali persaudaraan kekeluargaan dengan sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Menjaga persaudaraan dengan berbagai cara. Ada bisa saling berkunjung, tapi juga ada batasannya. Jadi bukan mentang-mentang deket terus bendino pilih limo sama kayak mono temone ranggo apa baline nyangking loh. Jadi susu yang kesuh banget ya. Maka kata Nabi, zur iban tasdad uban, saling berkunjung kadang-kala arang adik jorong Jawa Timur nggih. Kalau tili-tilian tasdad uban, maka akan bertambah rasa cintanya. Ini bendino sedina ping 5 atau ping 6 ngono kuwi bentuke kaya wonten niku modelnya seperti itu, malah orang tambah tresno tambah apa? Terus tambah apa? Oke, bosen nih ngoten nggih. Bisa dengan berkunjung. Nah, kalau punya saudara yang tempatnya jauh, barangkali kalau mau berkunjung butuh waktu, biaya dan sebagainya, bagaimana caranya? Bisa berbagai macam. Saged mawi ngitun duit saged, kirim uang bisa, kirim hadiah juga bisa. Jadi sampean punya saudara yang tempatnya jauh, bisa saling berkirim hadiah, itu termasuk upaya menjaga silaturahim. Kalau nggak punya uang, nggak punya hadiah, bisa berkirim doa, kirim doa untuk sing apik-apik gitu. Ini juga termasuk upaya menjaga silaturahim. Apalagi saya yakin ini di sini belum tentu semua bisa pulang sebulan sekali kan nggak ya? Mereka jarang-jarang bisa bertemu keluarganya. Ada yang belum pulang. Itu alhamdulillah takdirlah. Kira-kira bagusnya kita doakan di sini lama atau sebentar? Saat cukup gitu ya. Kenapa? Sedilo utawa suwe, sing penting muga-muga berkah lan manfaat. Ning mriki dawatos napa bacane? Dolan ngene. Pados gesang sing bermanfaat, terus pados gesang sing berkah, terus boten usah kuwatir jenengan mriki ngoten nggih, asal niate jenengan sae niku dados ibadah. Bu ora ngerti gaweane apa wae bentuke kaya apa ngoten nggih, sing penting halal termasuk ibadah. Kita seringkali mendengar bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya bukan hanya wajib, sangat diwajibkan banget wajib tumrape wong sing Islam lanang utawa wadon. Tapi tidak kalah pentingnya thalabul halal, mencari rezeki yang halal itu juga fardhu ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal yo banget wajib tumrape wong sing Islam lanang lan wadon. Maka mencari rezeki yang halal tidak kalah pentingnya dengan mencari ilmu. Asal jenengan niati patos rezeki sing halal biar terhindar dari nafkah yang tidak halal. Ini supaya jenengan, kegiatan jenengan, keseharian jenengan ini bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pengertian ibadah itu luas. Ibadah itu adalah semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu. Arpo sedekah, arpo poso nek ra disenengi, ra diresnani Allah, ra diridhoi ya ora diibadahkan ngoten. Bahkan Nabi berkata, "Kam min amalin yutasawwaru bi amalid dunya wa yasiru bi husnin niyah min amalil akhirah." Banyak sekali perbuatan, tindakan
yang bentuknya ini seperti sekedar tindakan perbuatan amal yang duniawi, tapi kemudian fayasiru bi husnin niyah min amal akhirah, kemudian karena niat yang baik, tindakan perbuatan yang bentuknya kelihatannya tampaknya seperti perbuatan duniawi tersebut menjadi amal-amal yang sebangsa ukhrawi yang dianggap ditulis sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu, termasuk bekerja. Maka nyun sewu ndak ana kancane, keluargane, tanggane kok ketok sregep banget nyambut gawe, makati isu banget balik sore kadang bengi barang iki. Ojo kesus dimuni kedonyan kan ngoten. Ojo langsung dimuni wong kok kedonyan temen ngoten. Ampun. Kenapa? Barangkali dia punya niat yang baik, yang bagus supaya dia dan keluarganya terhindar dari rezeki yang tidak halal. Maka itu akan menjadi termasuk ibadah kesehariannya sing koyo kedonyan kuwi dianggap ibadah dari Allah Subhanahu. Dan sebaliknya, wa kam min amalin yutasawwaru bisurati a'malil akhirah, banyak sekali tindakan perbuatan amal yang bentuknya menyerupai perbuatan ibadah, perbuatan sebangsa akhirat ukhrawi, tapi kemudian tuma yasir min amalid dunya bisu'in niyah, kemudian karena niat yang tidak baik, kurang pas, akhirnya ibadahnya tersebut hanya sekedar menjadi tindakan-tindakan yang sebangsa duniawi. Naudzubillah min. Maka mudah-mudahan setiap tindakan kita senantiasa diiringi dengan niat yang baik supaya jadi ibadah Allah. Jadi tadi kita ketemu semacam ini diniati apa? Menjaga persaudaraan karena disatukan oleh kalimat thayyibah, kalimat musyarrafah. Maka kalimat thayyibah, kalimat musyarrafah, la ilaha illallah itu juga bisa disebut sebagai kalimat pemersatu, kalimat pemersatu. Di samping juga menjadi kuncinya surga. Kuncinya surga itu bahasa Arabnya apa? Miftahul jannah. Maka kalau baca di kampung-kampung kami itu kalau baca Al-Barzanji ketika sampai ke nasabnya Nabi kemudian dilakukan itu pakai lagunya Miftahul Jannah itu. Miftahul Jannah la ilaha illallah, Miftahul Jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nasabun tasibul ulami hulahu, nasabun tasibul ulami hulahu, lucu mahal jauh sahu, lucu mahal jauh sahu, Miftahul Jannah la ilaha illallah, Miftahul Jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abda'in tusudadin wa bakhari, abda'in tusudadin wa bakhari, anta bil yadimatul asma'u, anta bil yadimatul
termasuk di antara hikmah dengan sami mengikuti apa yang menjadi tindak lakuipun para ulama, khususipun ulama ahli sunnah wal jamaah Ahmadiyah di dalam apa yang diyakini oleh para orang tua kita, para ulama kita di Jamiah NU, itu kita bisa terus senantiasa berbakti, berbuat baik kepada entah itu orang tua kita, kakek nenek kita, kemudian atau guru kita, meskipun beliau sudah meninggal. Barangkali di sini ada orang tua yang sudah meninggal. Wonten apa mboten? Wonten nggih. Nuwun sewu menawi tiyang sepaipun sedo niku jenengan raose agenipun doktos. Jadi apa yang menjadi perbuatan baik kita kepada orang tua kita, berapa lama kita berbakti kepada orang tua kita, itu kira-kira rasanya sudah cukup, pas, atau kelebihan, atau malah kurang? Biasanya di hati kita, meskipun entah itu kita seberapa lama kita berbakti kepada orang tua, itu rasanya masih kurang. Meskipun mohon maaf setelah dihitung beneran memang kurang ternyata. Karena apa yang jadi bakti kita kepada orang tua itu barangkali tidak ada sebagian kecil dibanding apa yang sudah orang tua lakukan untuk kita sebagai anaknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau tahu bahwa ini kebanyakan orang, kalau orang yang masih normal gitu ya pikirannya, itu tentunya lek bekteni wong tua rasanya kurang. Di samping Allah Maha tahu, Allah juga Maha
berbelas kasih, memiliki sifat maha pemurah, senantiasa memberikan kemurahan. Maka Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk senantiasa meneruskan bakti kita kepada orang tua, guru kita, keluarga kita, saudara kita, meskipun beliau-beliau sudah meninggal. Caranya dengan apa? Di antaranya dengan bersedekah, di antaranya dengan membacakan Al-Quran, membaca Yasin dan sebagainya, termasuk juga mendoakan. Maka ini apa yang diyakini oleh kita dengan mengikuti apa yang menjadi keyakinan para orang tua dan para guru, para ulama kita. Dan ini juga ada dasarnya, bukan beliau bikin sendiri. Dasarnya termasuk sabda Nabi, tasaddaku an anfusikum wa an mautakum walau syarbatan. Terus Nabi nanti ngendika tasaddaku sedekah sliramu kabeh. Pahalanya untuk siapa? An anfusikum. Pahalanya untuk orang yang bersedekah sendiri. Bersedekahlah, pahalanya untuk kalian sendiri, wa'an mautakum, dan juga untuk orang yang sudah meninggal, entah itu orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, atau kiai kita, budaya kita, keluarga kita, meskipun dia sudah meninggal. Maka saking pentingnya sedekah ini sampai Nabi bahasanya gini, walau sahabat namanya senajan sedekah kuwi mung sak celgukan banyu putih, hanya seteguk air putih. Sedekah siramu kabeh ganjarane kok awakmu dhewe lan uga kanggo ahli kuburmu senajan sedekahmu kuwi mung sak celgukan banyu putih, seteguk air putih. Tapi mohon maaf, jenengan pernah nanti mboten diundang teng acara entah itu hall atau apa, suguhane mung sak celgukan banyu putih nanti nopo dereng? Sapa wonten ngoten nggih? Kira-kira bayangane ngeten. Pokdal istirahat lagi, MC ini matur, Pranoto Adicoro ini matur, Adicoro salajengipun nggih punika istirahat. Kula aturi kagem para juru ladi seksi konsumsi laksanakaken apa ingkang dados jejibahanipun. Lajeng juru ladine seksi konsumsi do metu nggo galon utawa ember nggih, isine banyu putih. Lajeng para rawuh dipun atur supados jumeneng lajeng mangap ngoten nggih. Terus disuguh siji-siji sak celgu. Nanti nopo dereng ngoten niku. Bocah dicobi ngoten nggih, bocah diganjar. Niku isin-isinaken ngoten nggih. Ya sukane ora sak celgukan banyu putih ya bercelgu-celgu ngoten nggih. Jadi walau sarbatan main meskipun hanya seteguk air putih, kami duwene mung sak celgukan banyu putih. Lajeng fa inam takdiru ala dalika, kok sampama siramu bablas ra duwe apa-apa. Duit ra duwe, panganan ra duwe, minuman ora duwe, gula teh tak wis ra ono kabeh, nganti banyu putih ora duwe, babar blas. Pasang PDAM mati ngoten nggih. Ya syukur-syukure asat ngoten nggih. Syukure asat gentonge babar blas atau isine ngoten nggih. Ora ono isine, kendile wis suwi di ngurepke ra ono. Wis garing ngoten nggih. Babar blas udah napa-napa nganti banyu putih ora duwe. Namun kados sakniki pun boten wonten sing ngoten nggih. Alhamdulillah sakniki bodo makmur bodo sugih ngoten nggih. Alhamdulillah. Oke. Sajan bodone mungkin yo napa ora akeh banget tapi sing penting cukup ngoten nggih. Syukur-syukur turang alhamdulillah. Amin Allahumma. Sing penting kusepiro bandane muga-muga atine tansah sugih. Amin Allahumma. Sewu senajan bandane akeh ning nek atine ora rasa sugih, ora rasa cukup, iki ora bakal dadi wong sing sugih tenanan. Para kiai, para ulama ndawaken iki dawuh Nabi intal hina nafsi. Sak temene sugih sing sejati, hakikate sugih kuwi duduake bodho ning sugih ati. Yo mugi sami dadi wong sing sugih atine. Amin Allahumma. Kalau bodho senajan akeh atine ra sugih ya ora bakal cukup. Nek bondo ora jelas tumanjane, ora manfaati, malah tambah ra iso bisa mati lah ngoten nggih. Jadi Bapak-bapak
sering nembangaken sangune mati gitu ya. Tebangin itu. Sangu mati tutu emas rojo brono, tutu sawah bekarangan ingkang ombo. Iman Islam ihsan istiqomah, nyuwun pungkasan husnul khotimah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyari wa taraji ahmadayati radal alami ya uhailaju iwal karami. Sangu mati tutu emas rojo brono, tutu sawah bekarangan ingkang ombo. Iman Islam ihsan istiqomah, nyuwun pungkasan husnul khotimah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyari wa taraji ahmadayati radal alami ya uhailaju iwal karami. Terus samone mati nopo? Iman Islam ihsan istiqomah lajeng pungkasan husnul khotimah. Kula jenengan sami bersyukur sangat sampun dipun paringi samone mati sing pertama sing paling pokok. Apa niku? Iman. Kenapa harus bersyukur? Karena tidak semua orang diberi iman. Terus menawi itu iman, setiap dipun paringi. Kalau Kanjeng Nabi dawuhaken, innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa liman lam yuhib, walakin yu'til imana liman yuhib. Sak temene Allah kuwi menawa perkara-perkara donya, bondo, garwa, putra, pangkat, jabatan, sedaya yang dipun paringi. Pun paringaken dhateng sinten? Lima yuhib diparingake marang wong sing dirsani Allah, wa liman lam yuhib uga diparingake marang wong sing ora ditresnani dening Allah. Bahkan orang yang dipuji pun tetap dipun paringi menawi ridhone iman perkawis dunya. Mulane kula jenengan ampun kumpul nalikane ngertos kaya ana wong ora tau ibadah atau sholat atau poso atau sembahyang. Nek kok yo waras terus kayak mulai ora tau ora babar blas. Orang waras terus ya terus malah bodone yo akeh. Malah orang ibadane bojone barang yo akeh pol. Sak pampi ngoten nggih. Ampun gumun kanthi mlayu perkawis dunya sedaya tiang dipun paringi. Walakin yu'til imana liman yuhib. Anakku menawi paringi kepada Allah ingkang arupi iman punika, namung dipun paringi pun paringaken dhateng tiang-tiang ingkang pun tresnani dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka iman harus kita syukuri. Kita syukuri dan tidak cukup berhenti dengan bersyukur mengucapkan alhamdulillah, tapi iman ini perlu kita rawatkan dan kita jaga. Kenapa? Kanten iman punika waket munggah, waket mudhun, waket tambah, waket sudo. Munggah, medhun, tambah, sudo kanten apa? Karena berbagai hal dan penyebab bagi tiap orang bisa berbeda-beda bergantung kondisinya. Wonten sing imane sudo krono melarat nggih wonten sawali imane sudo krono sugih nggih wonten. Maka di dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Allah ngendika, inna min ibadi man la yusrihu imanahu illa al-faqru wa in basatu alaihi afsadu dzalik. Satenane ing antawising kawula ningsun di antara hamba-hambaku, kata Allah, firman Allah, ini ada orang-orang yang imannya hanya bisa baik disebabkan oleh kefakiran, kemiskinan. Jadi orang wong sing imane wong apik nalikane dalam keadaan miskin, ekonomine sulit. Dawuhipun Allah, wa in basatu alaihi afsadu dzalik. Kok saumpama wong kuwi tak beber rezekine, tak jebarake rezekine, tak beber pampa jiwane, ekonomi tak gawe apik,
Alsa dari mongko sugih kuwi malah iso rusak imane. Dadi wonten tiyang sing apik melarat. Soalnya nek melarat imane api, ya sugih malah imane rusak. Iku wonten. Dengan sekitar jeneng wonten apa mboten kira-kira wong sing nalikane apa ekonomi sulit, sergap ibadah, sergap donga, sergap duka, sergap tawakia, bahasa tulis waktu sugih. Wonten apa mboten? Kata. Apa malah jenengan mungkin mboten ngerti. Wonten ingkang salangsulipun, menurut terasanipun awal ngendika wa inna min ibadi man la yusrifu imanahu illa al-ghina. Dan di antara hamba-hamba kata Allah ada orang-orang yang imannya hanya baik disebabkan oleh kekayaan. Ana wong sing imane apik nalikane sugih. Walau afqatuhu la sadau dalih kok sapa mau tak gawe melarat ngendikan pun Allah wong iki mau iso rusak imane. Jadi ada orang sing luwih apik sugih, soalnya nalikane sugih imane dadi apik, nalikane dicoba melarat imane dadi sugih. Jadi wonten tiyang sing luwih apik sugih wae, soalnya nek sugih mbok menawa napa iso seneng nulungi wong, seneng infak sedekah, bodoh digawe perkara-perkara sing apik. Iku wonten. Jadi ada yang berkebalikan. Wonten malih wa inna bil ibadi ma la yusrifu manahu illa sihat. Ana wong sing mane apik nalikane sehat walafiat. Walau asbabtuhu kata Allah sapa tak gawe lara la sadau dari kuwi iso rusak imane. Wonten tiyang sing imane apik nalikane sehat tapi dicoba lara imane dadi subur dan bahkan bisa menjadi rusak. Lan ugi wonten ingkang sakwangsulipun. Wonten ingkang sakwangsulipun wa inna bil ibadi ma la yusrifu imanahu illa saqom. Iki mungkin senes jenengan ngendikanipun Allah di antara hamba-hambaku antara sing kawula ingsun ana wong-wong sing imane wong apik narikane lara. Wal ashatuhu la sa'u dalik. Kok sapa tak gawe sehat tak ilangi penyakite kuwi imane malah dadi rusak. Mila kula matur mugi-mugi senes jenengan nggih wong kok luwih apik lara terus soalé imane apik nalikane lara ngoten iki. Dadi kok menawa nek sehat sithik langsung mencicil ngono dhewe. Kalau matur iki senes kula jenengan ngoten nggih. Lah kok luwih apik lara terus ngoten nggih. Ya kula jenengan mugi-mugi yo sehat terus yo imane apik terus. Jadi bermacam-macam. Bahkan ada dari pun Allah wa inna min ibadi may yatlubu baban minal ibadah. Dan di antara hamba-hambaku ada orang-orang yang senantiasa mencari peluang kesempatan untuk melakukan suatu ibadah. Wonten tiyang pengen banget nglampahi segalipun ibadah. Tapi apa yang terjadi? Fa'fu anhu. Ketika Allah, tapi wong kuwi malah tak alang-alangi, tak cegah ojo sampai iso nglakoni ibadah sing dhewe pengen. Lah wonten tiyang pengen banget nglakoni ibadah ning karo Allah malah dicegah, dialang-alangi. Iki ternyata wonten. Kenapa demikian? Ketika Allah dicegah, dialang-alangi, likaila yudkhilahul ujbu, supaya wong mau ora kena sifat sikap ujub, membanggakan diri, membanggakan amal ibadahnya. Karena dengan membanggakan amal ibadah kula sami dadi ilang musnah tanpa wonten ginanipun naudzubillah min. Termasuk sebagai pengingat kita, pilih kula jenengan sami wonten sing aku pengen banget nglakoni ibadah iki, sapa salat bengi to apa kaji to umroh to apa, nek kok wangel banget ora tau iso. Dan ini kok ayo kula jenengan sami dijagi kali Allah, soalnya iso malah terwujud dadi atine durung siap ngoten. Bermacam-macam yang jelas. Mudah-mudahan setelah kita tahu bahwa iman bisa berubah-ubah, bertambah, berkurang dengan berbagai macam situasi dan kondisi, mudah-mudahan dalam situasi dan kondisi apapun iman kita menjadi tetap baik, syukur-syukur bertambah baik, bertambah berkualitas. Amin Allahumma. Langsung datang dawuhipun Kanjeng Rasul kula fa ilam takdir ala dalika kok sampun babar blas lan duwe apa-apa babi ayat kita bilang mongko dongano ahli kuburmu mongko pacakno ahli kuburmu mawi ayat-ayat suci Al-Qur'an, bacakan Al-Qur'an, Yasin, Al-Qur'an dan sebagainya. Fa ilam ta'lamu syai'an min kitabillah
kok saumu babar blas ra iso maca Quran, wis ra duwe apa-apa babar blas tambah babar blas ra iso maca Quran. Iki saking pohlase Allah fatu bil maghfirati warahmah. Ketika Kanjeng Nabi mongko dongakno ahli kuburmu supaya entuk pangapura lan welas asih saka Allah Subhanahu wa taala. Bapak wa anda kumil dijabah. Maka Allah Subhanahu wa taala wis janji bakal dibacani akan mengabulkan doa penyuwun kula njenengan sami ingkang pun tujuaken dhateng ahli kubur kula njenengan sami. Alhamdulillah. Sing janji Allah tidak mungkin ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang mengabarkan menyampaikan janjinya Allah ini adalah Nabi, mesti benar adanya karena Nabi tidak pernah berbohong, bukan nanti ngapusi, bukan nanti bujui, bukan nanti borong. Maka kita yakin saja apa yang menjadi ajaran tuntunan dari orang tua kita, para ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya, itu diantaranya. Jadi dengan mengikuti beliau-beliau lewat jamiah dari ulama, kita masih terus bisa berbakti kepada orang tua kita. Meskipun orang tua kita sudah wafat, sudah meninggal dunia, intinya seperti itu. Dan masih banyak lagi, termasuk maulidan. Ini maulidan juga yang dikatakan ada yang sebagian orang mengatakan ini ada dalilnya, ada dasar dan sebagainya. Itu banyak sekali. Jadi mohon maaf guru kita, kiai kita tidak bikin acara terus geontologi buatan, tapi wonten dasaripun banyak sekali. Termasuk diantaranya apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar, apa yang dikatakan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yang berkata bahwa barang siapa infak untuk maulid maka dia akan menjadi teman dekatku di surganya Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar berkata siapa orang yang mau memperingati kelahiran Nabi maka berarti dia sama saja menghidupkan agama Islam. Undang-undang yang lain banyak sekali. Maka mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak tuli Dewi Sedaya dipun jagi akidahipun. Amin Allahumma. Amin. Ini ada permohonan doa untuk almarhumah Ibu Wagiyum. Ini ketiga hari. Kemudian ada almarhumah Ibu Isna Rahmah, ini 40 hari dari bapaknya. Demikian juga almarhumah Ibu Marisa binti Sartini juga 40 hari. Mudah-mudahan beliau mendapatkan husnul khotimah. Amin. Dimaafkan segala kesalahan dan dosanya. Kemudian diterima dan dilipat gandakan segala amal baiknya. Amin. Mudah-mudahan keluarga diberikan kesabaran, bisa meneruskan apa yang menjadi perbuatan baik dari para almarhumah ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi maka penting sekali untuk kita ini menjaga kita haji, termasuk barangkali kalian sudah berkeluarga dengan putra putri mendidik putra putri dengan haji yang jelas. Karena kalau enggak, yang haji itu penting, tapi juga harus berhati-hati. Karena kalau tidak, bahkan Nabi pernah memperingatkan manis dada ilman walam yastadudan lam yastadnahu ila buddha. Manis dada soponge sing tambah-tambah apane ilman ilmune. Barang siapa yang ilmunya bertambah, ngajine srega tambah pintere tambah ilmune, tapi walam yasdad tidak bertambah apane buddha itu duwe. Tambah pintere, tambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya. Tambah pinter tapi ra tambah bener. Tambah ilmunya tapi buat langkung tambah saya, buat tambah saya datang Allah, buat tambah saya datang sapi-sapi menungso. Lam yasdad mongko mau ora bakal tambah, untuk tambah apa-apa minta mulih saking Allah illa Buddha, kecuali justru semakin jauh dari Allah. Nauzubillah min. Maka ngaji juga harus berhati-hati, harus jelas kita ngaji ke siapa, acaranya seperti apa.
Maka kemudian bahkan Al-Imam Ghazali ketika beliau menerangkan bahaya-bahayanya ilmu di kitab Ihya, itu beliau sampai beliau berkata begini, bal ruba saksin yang paul jahlu bi ba'dil umur. Bahkan terkadang ketidaktahuan seseorang terhadap suatu hal, cara Jawane malah kadang-kadang bodoh di suwijine wong kuwi manfaati. Loh, bodoh itu ada yang manfaat ternyata. Tapi dengan catatan bodoh terhadap sesuatu atau beberapa hal saja. Bukan lantas bodoh orang ngerti apa bablas nanti ibadah yang nanti ilmu ini boten. Ibadah atau ngamal nanti ilmu ini itu lama-lama juga akan menghilangkan ajaran agama kata Syaikhul Qadir. Jadi hanya sekedar bodoh atau tidak tahu terhadap suatu atau beberapa hal saja. Berupa saksin yang paul jahlu bi ba'dil umur. Kadang-kadang bodoh manfaati. Ini dawuh Al-Imam Ghazali. Nah, setelah beliau berkata demikian, kemudian beliau bercerita falakot bukia. Soro Jawane mongko yekti teman-teman wis den hikayahake. Diceritakan tempo dulu ada sebuah hikayah. Napa terjadi an-naba dan nasi, ada salah seorang laki-laki saka wadul mengadu ila tabibin kepada seorang tabib. Zaman dulu katakanlah ada seorang suami memeriksakan istrinya kepada dokter cara zaman saat ini. Periksa kenapa ukmam ro'atihi gabunge istrine wong lanang kuwi mau wa nala talib lan temen sedurunge istrine kuwi ora bisa hamil. Wonten seorang suami memeriksakan istrinya. Pak dokter, sanjang istri kula niki boten saged gadhah anak. Nuwun sewu, ten mriki wonten boten sedherek boten sami sing pun nikah sawetawis dangu dereng pinaringan keturunan momongan wonten mboten. Saumpami wonten ngoten nggih. Saumpami wonten iki sedulure, keluargane, tangga parone ora malah ngebot-boti bolak-balik kapan duwe anak marai kuwi panas. Monggo subhanallah. Jadi kalau ada saudara kita, ada teman kita yang punya nikah tapi terikat kagungan putra, itu bocor terus malah kocok-kocone keluargane sedulure bolak-balik takon kapan dulu anak paling kuwi panas terus. Nah ketika itu pun kudune yo nyemangati, memotivasi, ndongaaken ngoten iki. Lalu bila wonten seandainya ada, jangan berkecil hati. Ikhtiar banyak sekali, ada ikhtiar lain, ikhtiar batin, positif batin. Senantiasa memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Memperbanyak doa, Rabbi habli minas sholihin. Kita doakan mudah-mudahan yang belum segera diberi keturunan yang solih atau solihat Allah. Kembali ke hikayah tadi, cerita tadi, ada seorang suami memeriksakan istrinya kepada seorang dokter. Pak dokter, katanya istri saya ini gak bisa punya anak. Kemudian fajazat tabib Tuhan. Apa yang dilakukan dokter tadi? Dokter tadi kemudian memeriksa ini denyut nadi perempuan tadi. Diperiksa denyut nadinya, kemudian setelah selesai, dokternya berkata, la hazati laki ila dawain wilada. Bu, mbak, sampean ini tidak butuh obat-obat penyubur, percuma diobati, sio-sio ditambahi. Loh, kenapa Pak Dokter? Fa'in lagi satakutina ila arba'ina yauman. Soalnya sampean ini 40 hari lagi bakal meninggal dunia. Loh, dikabari dokter, umurnya kali kita 40 hari. Waktu dalam nabdu alaihi ini, dan nadi Anda ini menunjukkan gejala atau tanda bahwa usia Anda tinggal 40 hari. Kira-kira ada setika bari ngoten iki kok jenengan ngoten iki. Kira-kira susah mau bunga.
ajrin apa mboten? Sama. Perempuan tadi diceritakan fastas arotil mar'atul khawfal adima. Perempuan tadi merasa sangat ketakutan, pasti sangat. Tapi umurnya kok kan bro, 40 gitu. Merasa sangat ketakutan. Watan nabuso alaiha iswa. Kemudian kehidupannya jadi suram, mata pencaharian menjadi seret. Dan tidak suram bagaimana? Umurnya kali 40 gitu. Apa yang kemudian dilakukan? Kemudian wa akhrajat amwalaha. Setelah pulang dia kemudian mengeluarkan hartanya bendanya. Setelah itu wa farqaja, kemudian dibagi-bagikan. Setelah itu wa ausat, dia kemudian berwasiat. Cuma di situ tidak diterangkan apa saja isi wasiatnya. Barangkali termasuk wasiat kepada sang suami. Sesungguhnya aku mati sampai nikahin mereka harus apa? Tidak disebutkan, cuma tertulis dia berwasiat saja. Setelah berwasiat, apa yang kemudian terjadi? Wa baqiyat la ta'kulu wa la tashrabu. Dia kemudian sudah tidak pernah lagi makan dan minum. Wis rabian mangan, ragel ngombe. Namun biar mangan tuh. Soalnya kelingan mati terus. Yo susah, yo wedi terus rabian mangan ragel ngombe. Ngoten niku hatang qadatil muddah. Berlangsung sampai di hari yang ke-40 semenjak dia divonis oleh dokter tadi. Setelah sampai 40 hari, apa yang kemudian terjadi? Ternyata dalam takut dia belum mati. Coba dilihat ketika hari divonis ngoten niku kok di hari yang ke-40 isu-isu bersiap-siap. Jadi ini Pak dokter tidak aku mati. Isu kok durung mati, awan kok ya durung mati, sore kok ya durung mati. Kok menawa sing lanang bloke bojoku kok ora mati-mati. Kemudian ternyata malam tamu dia kemudian itu tidak meninggal. Maka kemudian baca jauh-jauh dengan tabib, waqala lahu lam tabut. Dia kemudian mendatangi dokternya lagi, kemudian berkata kepada Pak Dokter, istri saya tidak jadi meninggal. Nah ini yang saya penasaran, bagaimana ekspresi wajah sang suami ketika berkata kepada dokter bahwa istrinya tidak jadi meninggal. Kira-kira susah nopo bunga? Kira-kira bahagia apa sedih Pak? Banyak bapak-bapak yang berani jawab. Mohon maaf Pak, kalau ternyata istrinya itu kesehariannya us gula ekol jengkel nih, terus dikabar kira mati ras itu kira-kira susah nopo bunga gitu. Susah. Genap sing cerewet. Pak dokter, istri saya tidak jadi meninggal. Apa kata dokter? Dokternya dengan santai bilang, "Ot alim tu dalik." Ya saya sudah tahu, aku ngerti. Malah dokter santai kita baca bialaan baik antara itu sampai saya balio, terus sampai kumpuli bojomu, saya bojomu iso duwe anak. Sang suami tadi kemudian dia jelas kebingungan. Kalau lagi badaga, kok bagaimana bisa seperti itu Pak Dokter? 40 hari yang lalu istri saya periksakan jadi ini percuma diobati omeh apa? Omeh mati ngoten nggih. Basane 40 dino kok kon ngumpuli saiki jare wis iso duwe anak. Kemudian dokternya memberikan penjelasan, ra'aituha saminatan. Jadi begini, saya lihat istrimu itu saminatan. Saminatan itu apa? Saminatan itu sungguh sangat terlalu gemuk sekali. Orang mau melepuh ning kelemone pol. Sampai kelemone pol, wakotin aku dasah mu'ala famir rahmiha. Sampai lemaknya itu menutupi mulut rahimnya sang istri tadi. Kemudian dokternya juga berkata, "Walintu annaha la tahzalu illa bi khawfil maut." Terus saya yakin istri ini gak bakal bisa kurus kalau dia tidak takut mati. Nera kemudian mati. Makanya bahwa waktu habis makanya istriku saya takuti dengan kematian, tak kabari umur kali 40 dino men kemudian hatta hazarat sampai tadi guru. Lah mboten kulo pripun 40 hari sama sekali tidak makan dan minum. Wis mulai susah ya wedi, bukannya mati itu sampai.
Jangankan 40 hari. Kula jenengan kiambak niki ngoten nggih. Kalau Ramadan itu berapa hari? 30, kadang 29, bergantung ru'yatul hilal oleh PBNU kan gitu. Itu aja wonten sahure, ono bukone gitu nggih. Kadang di antara buka dan sahur ada pakai tambahan juga nggih. Itu baru sebulan belum 40 hari. Itu saja rata-rata berat badannya turun, betul? Terus untuk rakyat takon ada wis mlebu Syawal, karang Syawal